Halo teman-teman, kita akan masuk ke bab 7 yang berjudul Evaluating Level 3 Behavior. Evaluasi level 3, level perilaku. Di dalam bab 7 akan dibahas 6 topik. Topik yang pertama adalah Research on the Importance of Post-Training Support, penelitian tentang pentingnya dukungan pasca pelatihan. Yang kedua, Defining the Few Critical Behaviors, mendefinisikan sedikit perilaku kritis. Yang ketiga, A Few Words About Competencies, sedikit kata tentang kompetensi. Yang keempat, Methods, Tools, and Techniques, metode, alat, dan teknik. Yang kelima, Timing atau waktu. Dan yang keenam, Summary, kesimpulan. Bab 7, Evaluating Level 3 Behavior. Bab 7, evaluasi level 3 perilaku. Level 3 atau level perilaku adalah level yang paling penting karena pelatihan saja tidak akan menghasilkan cukup banyak hasil organisasi untuk dianggap berhasil. Level 3 juga menjadi yang paling mengganggu praktik evaluasi pelatihan tradisional. Level 3 perilaku adalah derajat sejauh mana peserta menerapkan apa yang mereka pelajari selama pelatihan ketika mereka kembali bekerja. Sungguh mengejutkan bahwa bahkan untuk program-program yang sangat penting bagi misi organisasi, seringkali tidak ada kejelasan tentang apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di tempat kerja sebagai hasil dari pelatihan. Selain itu, jarang sekali ada rencana yang memadai untuk membantu orang-orang melakukan perilaku-perilaku kritis dan mempertanggungjawabkannya. Level 3 lebih dari sekedar evaluasi. Ini adalah sistem pemantauan dan peningkatan kinerja yang komprehensif dan berkelanjutan. Tingkat keberhasilan identifikasi dan implementasi driver yang diperlukan adalah salah satu bagian terpenting dari rencana yang berhasil. Level 3 adalah level yang menantang dan selama beberapa dekade telah tampak seperti wilayah tanpa pemilik. Divisi Learning and Development cenderung menghindari tanggung jawab mereka di dalamnya, sementara organisasi pada akhirnya hanya fokus pada hasil level 4. Namun, level 3 benar-benar merupakan mata rantai yang hilang dalam transisi dari pembelajaran menuju hasil. Topik tentang Research on the Importance of Post-Training Support, penelitian tentang pentingnya dukungan pasca pelatihan. Inilah mengapa driver sangat penting. Dr. Robert O'Brien Kerhoff, seorang profesor emeritus dari Western Michigan University dan otoritas dalam evaluasi pelatihan, selama beberapa dekade mempelajari faktor-faktor yang mengarah pada penerapan di tempat kerja. Pada tahun 2006, ia melakukan penelitian dengan 2 kelompok. Kelompok pertama menggunakan pendekatan pelatihan tradisional yang berfokus pada desain, pengembangan, dan pelaksanaan acara pelatihan. Mereka hanya sedikit berinvestasi dalam persiapan pra-pelatihan atau tindak lanjut dan dukungan pasca pelatihan. Setelah pelatihan, 15% dari lulusan pelatihan bahkan tidak mencoba melakukan perilaku baru yang mereka pelajari dalam pelatihan. 70% mencoba tetapi gagal karena berbagai faktor di lingkungan kerja, seperti metode yang berbeda yang diminta oleh manajer mereka, ketidaknyamanan dalam melakukan keterampilan baru, atau tidak memiliki peralatan atau alat yang diperlukan. Kadang-kadang mereka hanya tidak melihat alasan untuk mencoba sesuatu yang baru, dan tidak ada hukuman untuk terus melakukan apa yang selalu mereka lakukan. Hanya 15% dari lulusan pelatihan dalam kelompok ini yang berhasil mempertahankan perilaku baru di tempat kerja. Kelompok kedua dalam penelitian ini yang lebih sulit ditemukan, menggunakan pendekatan yang berbeda. Mereka mengalokasikan 1/4 dari waktu mereka untuk berbicara dengan pimpinan bisnis untuk mengidentifikasi hasil level 4 yang ditargetkan, mempersiapkan peserta pelatihan dan supervisor mereka untuk apa yang akan terjadi selama pelatihan, serta mendiskusikan peran mereka sebelum, selama, dan setelah pelatihan.
Mereka mengalokasikan 1/4 sumber daya lainnya untuk acara pelatihan itu sendiri. Separuh dari sumber daya mereka digunakan untuk mendukung pelaksanaan perilaku-perilaku kritis di tempat kerja, atau dengan kata lain, menggunakan driver yang diperlukan. Hasil untuk kelompok kedua jauh lebih baik dibandingkan kelompok pertama. Hanya 5% lulusan pelatihan yang tidak mencoba keterampilan baru. Hanya 10% yang mencoba tetapi gagal karena alasan di lingkungan kerja mereka. Sebanyak 85% lulusan pelatihan berhasil mempertahankan perilaku baru di tempat kerja. Perlu diingat bahwa kelompok kedua memiliki sumber daya yang persis sama dengan kelompok pertama. Mereka hanya menggunakannya dengan cara yang berbeda. Menurut pandangan kami, penerapan 15% oleh kelompok pertama tidak akan menghasilkan hasil level 4 yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa profesional pelatihan harus memperhatikan lebih dari sekedar program pelatihan. Mereka perlu terlibat dalam lingkungan kerja. Sumber daya harus dialokasikan kembali dari program pelatihan tradisional menuju pendekatan pembelajaran campuran. Yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran tradisional dan pendekatan pembelajaran campuran adalah sebagai berikut. Pada pendekatan pembelajaran tradisional, 5% sumber daya digunakan pada proses pra-pelatihan atau persiapan pelatihan. 90% difokuskan pada pengembangan, desain, dan penyampaian materi pelatihan. Dan 5% untuk memantau pasca pelatihan. Sedangkan pada pendekatan pembelajaran campuran, 25% sumber daya manusia difokuskan pada persiapan pelatihan. 25% lagi difokuskan pada desain, pengembangan, dan penyampaian materi pelatihan. Setelah itu, 50% difokuskan untuk program pasca pelatihan. Penjelasan ini bersumber dari Rob Brinkerhoff tahun 2006 pada Telling Training Story. Selanjutnya topik tentang Defining the Few Critical Behaviors, mendefinisikan sedikit perilaku kritis. Sebelum level 3 dapat dievaluasi, level ini perlu didefinisikan terlebih dahulu. Langkah kritis ini sering terlewatkan dalam banyak program. Identifikasi beberapa perilaku kritis yang akan paling memengaruhi level 4 atau level hasil. Dan tetapkan perilaku tersebut sebagai jalur dari pembelajaran menuju hasil yang diinginkan. Ambil contoh berikut. Jim meninjau sebuah program orientasi korporat pemenang penghargaan untuk salah satu kliennya. Ia merasa terganggu oleh fakta bahwa ia tidak melihat adanya ekspektasi kinerja yang jelas untuk karyawan baru setelah mereka menyelesaikan program orientasi selama seminggu ini. Ia meminta mereka menambahkan 1 item skala Likert pada evaluasi pasca program mereka, yang bertuliskan, "Saya jelas tentang apa yang diharapkan dari saya ketika saya kembali bekerja." Klien tersebut menguji coba pertanyaan ini pada beberapa sesi berikutnya, dan skor untuk pertanyaan ini jauh lebih rendah dibandingkan semua item lain dalam survei. Sebagai hasilnya, mereka mendesain ulang dan mengganti nama program tersebut untuk lebih berfokus pada kinerja, bukan hanya kesadaran dan adaptasi. Ada banyak perilaku yang bisa dan dilakukan oleh orang-orang di tempat bekerja. Yang membuat mereka kritis adalah bahwa jika dilakukan secara konsisten, mereka akan memiliki dampak terbesar pada hasil program yang ditargetkan. Kata kunci untuk perilaku-perilaku ini adalah sedikit. Terlalu banyak justru akan membingungkan karyawan tentang apa yang benar-benar akan berdampak positif pada karir mereka dan kontribusi mereka terhadap organisasi. Jadi, perilakunya cukup sedikit saja. Akhirnya, terlalu banyak perilaku membuat sistem pendukung menjadi tidak terkelola sama sekali. Langkah pertama dalam mendefinisikan perilaku kritis adalah bekerja dengan supervisor, manajer lini, dan mungkin sekelompok karyawan dengan kinerja tinggi untuk mendiskusikan perilaku apa
yang mereka yakini akan menghasilkan hasil yang diinginkan yang telah disepakati sebelumnya dengan para pemangku kepentingan. Perilaku kritis perlu spesifik, dapat diamati dan terukur. Mereka harus lulus apa yang kami sebut sebagai tes video, yang berarti perilaku tersebut dapat direkam dengan kamera dan dapat dijelaskan apa yang sedang terjadi. Anda juga harus dapat menghitung berapa kali perilaku tertentu terjadi dan lebih baik lagi, mencatat kualitas atau akurasi dari perilaku yang dilakukan. Perilaku kritis harus didefinisikan dalam istilah yang menghubungkannya dengan hasil yang diinginkan. Sangat umum untuk melihat perilaku kritis yang dirumuskan seperti pemimpin harus mengelola bawahan langsung mereka secara efektif. Sayangnya, ini tidak memenuhi tes video dan tidak spesifik. Perilaku kritis yang lebih baik adalah pemimpin akan mengadakan rapat tim mingguan yang mencakup semua bawahan langsung untuk mendokumentasikan status proyek dan tindakan yang diperlukan. Seorang pengamat dapat dengan yakin melaporkan apakah pemimpin tim mengadakan rapat mingguan dan mendokumentasikan status proyek serta tindakan yang diperlukan. Berikut adalah contoh perilaku kritis yang ditulis dengan buruk dan yang ditulis dengan baik. Contoh pertama yang ditulis dengan buruk, mengelola bawahan secara efektif. Seharusnya ditulis dengan mengadakan rapat tim mingguan yang mencakup semua bawahan langsung untuk mendokumentasikan status proyek dan tindakan yang diperlukan. Contoh 2 yang ditulis dengan buruk, melakukan pengujian keselamatan. Seharusnya ditulis menjadi menyelesaikan semua pengujian keselamatan yang ditentukan sesuai standar. Contoh ketiga yang ditulis dengan buruk, mampu mengikuti proses negosiasi. Seharusnya ditulis menjadi menggunakan proses negosiasi untuk menyelesaikan semua konflik antar departemen. Setelah perilaku kritis didefinisikan, ambang batas tingkat kinerja yang dapat diterima harus ditentukan. Secara definisi, perilaku kritis yang ditulis dengan baik membutuhkan kepatuhan 100%. Namun, bijaksana untuk mempertimbangkan realitas di lingkungan kerja yang sebenarnya, serta apa yang akan terjadi jika kepatuhan kurang dari 100%. Jika suatu perilaku disebut kritis tetapi dapat diterima jika tidak dilakukan secara teratur, maka perilaku itu tidak benar-benar kritis. Perlu diingat bahwa perilaku kritis adalah perilaku yang dilakukan oleh audiens selama pelatihan utama. Perilaku yang dilakukan oleh orang lain atau hasil dari orang lain kemungkinan adalah driver yang diperlukan atau indikator awal. Misalnya, ketika seorang supervisor mengamati seorang bawahan langsung di tempat kerja dan memberikan umpan balik, itu adalah driver yang diperlukan. Ketika bawahan tersebut bekerja dengan baik dan pelanggan merasa puas sebagai hasil dari kinerja tersebut, itu adalah indikator awal. Selanjutnya, topik tentang a few words about competencies. Sedikit kata tentang kompetensi. Organisasi berbasis kompetensi memiliki sedikit pekerjaan tambahan di sini. Cara organisasi mendefinisikan kompetensi bervariasi, tetapi untuk tujuan diskusi ini, perhatian diberikan pada kompetensi yang mendefinisikan keterampilan dan sifat. Secara definisi, kompetensi berada di level 2, dan jika organisasi ingin mempertahankannya, mereka harus diperiksa kesesuaiannya dengan perilaku kritis yang telah diidentifikasi. Organisasi cenderung ingin memulai dengan kompetensi, namun lebih efektif untuk memulai dengan perilaku kritis dan memilih kompetensi yang mendukungnya. Sebagai contoh, jika kompetensi kepemimpinan adalah menciptakan budaya kerja sama tim, kompetensi tersebut perlu didefinisikan oleh perilaku kritis seperti mengadakan rapat tim setidaknya sekali per minggu. Jika sebuah organisasi bersikeras mempertahankan kompetensi, penting untuk memastikan bahwa kompetensi dimulai dari hasil bisnis yang diinginkan, mempertimbangkan kinerja apa yang diperlukan untuk mencapainya,
dan kemudian memikirkan kompetensi yang diperlukan. Memulai dengan kompetensi seperti memulai dengan level 2 pembelajaran. Itu adalah pendekatan yang terbalik dan tidak efektif. Selanjutnya, topik, methods, tools, and techniques. Metode, alat, dan teknik. Keberhasilan di level 3 adalah kunci untuk hasil level 4. Sehingga perhatian ekstra diberikan pada level 3 melalui driver yang diperlukan, yaitu proses dan sistem yang memperkuat, memantau, mendorong, dan menghargai pelaksanaan perilaku kritis di tempat kerja. Berikut adalah contoh driver yang diperlukan. Ada 2 jenis kategori driver. Yang pertama, kategori mendukung atau support. Yang kedua, kategori mempertanggungjawabkan atau accountability. Kategori mendukung memiliki 3 komponen: memperkuat, mendorong, dan menghargai. Sedangkan kategori mempertanggungjawabkan hanya punya 1 komponen, yaitu memantau. Contoh dari komponen memperkuat atau reinforce adalah berupa modul tindak lanjut, daftar tinjauan pekerjaan, pelatihan di tempat kerja atau on-the-job training, pembelajaran mandiri, penyegaran, alat bantu kerja, pengingat, model eksekutif, dan komunitas praktik. Contoh komponen mendorong bisa berupa coaching dan mentoring. Contoh komponen menghargai adalah pengakuan atau pembayaran berdasarkan kinerja. Selanjutnya, untuk komponen yang ada di dalam kategori accountability atau mempertanggungjawabkan, ada komponen memantau atau monitor. Contoh drivernya yang bisa dilakukan adalah pembelajaran aksi, wawancara, pengamatan, pemantauan mandiri, Key Performance Indicators, pemantauan rencana aksi, dashboard, tinjauan pekerjaan, survei, atau pertemuan. Berdasarkan penjelasan berikut, driver yang diperlukan terbagi dalam 2 kategori. Kategori support atau dukungan dan kategori accountability atau pertanggungjawaban. Ingatlah kelompok pertama dalam studi Brin-Kerhoff, di mana 70% lulusan pelatihan mencoba melakukan hal yang benar di tempat kerja tetapi gagal karena suatu alasan. Alat dukungan ditujukan untuk mereka. Untuk 15% yang bahkan tidak mencoba, tersedia metode akuntabilitas. Sebagai satu paket, dukungan dan akuntabilitas atau support dan accountability bisa bermanfaat untuk semua orang. Banyak driver yang dilakukan oleh manajer dan supervisor di tempat kerja yang bersama lulusan pelatihan setiap hari. Beberapa driver dapat dilakukan atau didukung oleh profesional pelatihan seperti modul tindak lanjut, penyegaran, alat bantu kerja, dan pengingat. Beberapa driver terkait dengan kebijakan perusahaan dan sumber daya manusia dan mungkin juga melibatkan departemen lain. Lulusan pelatihan itu sendiri dan rekan-rekan mereka juga dapat melakukan beberapa driver yang diperlukan. Untuk program-program yang sangat penting, pastikan Anda memiliki rencana yang solid untuk memantau baik kepatuhan terhadap perilaku kritis maupun kemajuan menuju hasil yang diinginkan. Juga, buat rencana dukungan dengan setidaknya 1 item dari kategori reinforce atau memperkuat, dari kategori encourage atau mendorong, dan kategori reward atau menghargai. Pilihlah setidaknya 1 item dari kategori-kategori tersebut. Ingatlah bahwa driver seringkali sudah ada dan hanya perlu diselaraskan dengan program utama. Jadilah realistis tentang apa yang mungkin efektif serta dapat dilakukan dalam organisasi Anda. Selanjutnya, subtopik tentang methods of monitoring, metode dalam pemantauan. Jika tidak ada sistem akuntabilitas yang diterapkan setelah pelatihan, bahkan mereka yang memiliki niat baik pun akan menyerah atau kembali pada cara mereka yang biasa.
orang-orang terbiasa dengan fakta bahwa organisasi memantau dan melaporkan hal-hal yang mereka anggap penting, seperti penjualan, profitabilitas, retensi pelanggan, tingkat pergantian karyawan, tingkat cacat, limbah, atau pangsa pasar misalnya. Jika sesuatu diukur, itu berarti hal tersebut penting. Meskipun ini mungkin tidak benar sepenuhnya, hal ini memberi kesan bahwa apa yang tidak diukur tidaklah penting. Karena alasan ini, satu atau lebih metode akuntabilitas harus diterapkan untuk inisiatif-inisiatif penting dan perilaku-perilaku yang tidak dapat dinegosiasikan. Metode pemantauan pasca program yang paling umum adalah survei 90 hari. Kekhawatiran tentang metode ini adalah bahwa selama 89 hari sebelumnya mungkin tidak ada akuntabilitas sama sekali. Jadi, jika Anda cenderung menggunakan survei untuk mengumpulkan data, pahamilah bahwa ini adalah pendekatan yang sangat tidak lengkap dan dangkal untuk memantau kinerja. Sadarilah bahwa mengirimkan survei 90 hari setelah setiap program kemungkinan hanya akan membuat orang menjadi tidak peduli terhadap survei tersebut dan terlalu sering disurvei. Metode yang lebih baik untuk memantau kinerja meliputi pengamatan dan tinjauan kerja. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang supervisor, profesional pelatihan, atau bahkan rekan kerja. Akuntabilitas tidak perlu semata-mata diberikan kepada manajer atau supervisor yang mungkin sudah terlalu banyak tugas. Mengakui kekurangan sumber daya yang umum untuk pemantauan. Pertimbangkan untuk memasukkan metode akuntabilitas mandiri dalam program, seperti laporan mingguan atau daftar periksa kinerja yang diserahkan oleh lulusan pelatihan kepada supervisor atau seseorang lain yang akan meninjaunya secara teratur. Selanjutnya, subtopik tentang metode memperkuat atau methods of reinforcing. Kelompok pertama dari driver yang diperlukan dalam kategori dukungan atau support terdiri dari metode-metode memperkuat atau reinforcing. Ini adalah item-item yang mengingatkan lulusan pelatihan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dan memberikan pelatihan serta panduan tambahan jika diperlukan. Banyak dari metode memperkuat ini dapat dirancang dan dibangun sebelum pelatihan, seperti alat bantu kerja, pengingat, penyegaran, dan modul pelatihan di tempat kerja. Memperkuat atau reinforcing adalah kategori di mana pelatihan kemungkinan besar memainkan peran utama. Dalam kategori memperkuat atau reinforcing, teknologi sebenarnya bisa menjadi keuntungan dan terasa lebih personal daripada yang diharapkan. Sebagai contoh, setelah program kami sendiri, kami memiliki serangkaian pesan tindak lanjut yang dapat dijadwalkan untuk dikirim secara otomatis melalui email sekali seminggu. Dalam pesan-pesan ini, kami merujuk pada hal-hal yang mungkin ingin dipertimbangkan lulusan pada saat itu, memberikan mereka tautan untuk informasi lebih lanjut, dan mengundang mereka untuk menghubungi kami dengan pertanyaan atau komentar. Seringkali peserta melihat pesan-pesan ini sebagai pesan pribadi dari kami, dan menganggapnya sebagai kesempatan untuk kembali terhubung dengan kami. Selanjutnya, topik tentang methods of encouraging, metode mendorong. Dorongan kemungkinan besar terjadi di tempat kerja sepanjang waktu, tetapi rencanakan cara agar hal ini terjadi secara lebih formal dan teratur untuk mendukung perilaku kritis yang telah diidentifikasi. Untuk perilaku kritis yang kompleks atau baru secara keseluruhan, seperti perilaku seorang supervisor baru, seorang pelatih atau mentor formal dapat ditugaskan. Tentu saja, ini hanya praktis dalam situasi di mana perilaku kritis tersebut penting bagi kesuksesan organisasi dan cukup rumit, sehingga lulusan pelatihan mungkin kesulitan melakukannya dengan baik. Manajer dan supervisor memiliki banyak prioritas yang sudah ada sebelumnya, sehingga ada gerakan menuju program mentoring dan dorongan yang lebih melibatkan rekan kerja. Selanjutnya, subtopik tentang methods of rewarding, metode menghargai. Sebagai bagian dari pelatihan dan kinerja, pandangan yang luas tentang konsep penghargaan seringkali bermanfaat sehingga Anda tidak terikat pada kenyataan finansial dari ekonomi yang tidak stabil atau anggaran yang terbatas.
Pada tingkat formal dan ekstrinsik, dapatkan konfirmasi dari manajer dan mungkin sumber daya manusia selama fase desain program bahwa sistem penghargaan yang ada sesuai dengan apa yang akan diminta dari lulusan pelatihan untuk dilakukan di tempat kerja. Sebagai contoh, Anda tidak ingin melatih tenaga penjual untuk mengikuti jadwal panggilan tertentu dan outline panggilan penjualan, tetapi kemudian mengizinkan mereka mendapatkan bonus meskipun mereka tidak mematuhi jadwal dan outline tersebut. Melakukan hal tersebut mengirimkan pesan keseluruhan bahwa perilaku kritis tidak benar-benar kritis, mereka hanya opsional. Pada tingkat informal atau intrinsik, pelatihan dapat bekerja sama dengan manajer dan supervisor untuk menciptakan penghargaan yang sama pentingnya bagi mereka yang secara konsisten melakukan perilaku kritis, serta disinsentif bagi mereka yang tidak melakukannya. Berikut adalah beberapa contoh. Hari berpakaian santai di departemen, jeans day. Hadiah kecil seperti tiket bioskop dan kupon untuk kedai kopi atau lokasi makan siang favorit. Pulang lebih awal pada hari Jumat. Pengakuan di koran perusahaan, papan buletin, intranet atau situs web. Atau trofi, plakat, atau penghargaan menyenangkan yang beredar setiap hari, minggu, atau bulan. Kadang-kadang seseorang hanya perlu melihat dan menyebutkan kinerja yang baik, dan hal ini bisa berarti daripada penghargaan nyata apapun. Sebagai contoh, seorang manajer dari departemen lain bisa mengatakan, "Charlie, saya perhatikan Anda lembur minggu lalu untuk menyelesaikan pesanan tepat waktu. Saya sangat menghargainya, dan pelanggan sudah menelpon untuk mengucapkan terima kasih atas layanan cepat kami." Selanjutnya, subtopik tentang required drivers are not mutually exclusive. Driver yang diperlukan tidak saling eksklusif. 4 jenis driver yang diperlukan tidak saling eksklusif. Sebuah rapat tim mingguan dapat mencakup keempat dimensi. Keempat dimensi ini adalah memantau, memperkuat, mendorong, menghargai. Monitor, encouraging, reinforce, dan rewarding. Kita bahas yang pertama, memantau. Monitor. Jika setiap anggota tim tahu bahwa kinerja individu atau tim akan ditinjau selama rapat, mereka akan merasa tidak nyaman jika mereka tidak melakukan apa yang diperlukan. Yang kedua, memperkuat. Menempatkan pelaporan kinerja dalam agenda rapat menekankan pentingnya hal tersebut. Yang ketiga, mendorong. Supervisor dan anggota tim dapat saling mendorong dengan mendengarkan tantangan yang dihadapi dan membantu menyelesaikannya. Yang keempat, menghargai. Karyawan dengan kinerja baik dapat menerima pengakuan dan penghargaan selama rapat. Selanjutnya, subtopik tentang required drivers are an integrated package. Driver yang diperlukan adalah paket yang terintegrasi. Paket driver yang diperlukan adalah kunci keberhasilan, tetapi sering dianggap sebagai yang paling rumit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, waktu yang dihabiskan untuk mendiskusikan apa yang akan praktis dan dapat dilakukan dalam organisasi Anda adalah waktu yang baik untuk diinvestasikan. Merancang sebuah paket yang mencakup elemen-elemen yang tidak akan didukung atau yang berada di luar zona nyaman mereka yang perlu melaksanakannya, kemungkinan tidak akan efektif. Tidak jarang orang mengungkapkan keberatan ini. Sumber daya kami terbatas, tidak mungkin kami bisa melakukan ini. Untuk mengatasi kekhawatiran yang valid ini, kami memberikan contoh dari perusahaan kami sendiri yang hanya memiliki 3 karyawan penuh waktu selain kami. Setiap karyawan memiliki seperangkat perilaku kritis yang terhubung dengan berbagai indikator utama untuk keberhasilan perusahaan. Tugas-tugas yang terjadi secara teratur sebagai bagian dari acara Kirkpatrick memiliki prosedur tertulis yang diikuti semua karyawan. Kami menggunakan sistem manajemen tugas online di mana setiap orang memiliki semua tugas harian mereka yang dimasukkan. Karyawan juga melacak waktu kerja mereka di sana.
sehingga kapan saja setiap karyawan dapat melihat apakah karyawan lain telah menyelesaikan suatu tugas atau apa yang telah mereka lakukan pada hari itu atau hari lainnya. Kami sebagai pemilik meninjau ini setiap hari atau kapan saja kami mau. Hal ini memberikan kesempatan untuk memberikan dorongan atau kritik yang membangun berdasarkan apa yang kami lihat. Pada awal setiap minggu, setiap anggota tim meninjau tugas-tugas yang telah ditetapkan untuk mereka pada minggu yang akan datang dan benar-benar menjadwalkannya ke dalam kalender. Dengan cara ini, mereka dapat melihat apakah mereka dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang diperlukan dalam jam kerja mereka. Ini tidak hanya menciptakan rencana untuk minggu itu yang dibagikan dengan tim, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menghindari kemacetan, meredistribusi tugas, atau menambahkan sumber daya jika diperlukan. Ada rapat tim harian di mana proyek saat ini dan mendatang dibahas. Dan setiap anggota tim diundang untuk menambahkan item ke agenda untuk diskusi. Program yang telah selesai ditinjau secara formal sebagai cara untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area yang perlu diperbaiki. Setiap karyawan memiliki sesi touch base dengan supervisor, 1 atau lebih kali per minggu untuk mendiskusikan beban kerja saat ini dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan apapun. Ada juga evaluasi kinerja bulanan yang lebih formal di mana kinerja dibahas secara lebih global. Wendy melakukan sebagian besar tanggung jawab supervisi tradisional, termasuk memeriksa penyelesaian tugas dan kualitas, serta memastikan bahwa proses diikuti. Jim bertindak sebagai pelatih kinerja, mendorong dan mengakui perilaku yang baik, serta bekerja dengan mereka yang memerlukan peningkatan. Kami juga mematuhi panduan yang sama. Kami membuat dan membagikan kalender kami, melacak waktu kami, memimpin semua rapat tim, dan berkomunikasi secara rutin. Ada transparansi total, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Melaksanakan program Kirkpatrick dengan keunggulan adalah misi yang paling penting, sehingga hal-hal ini tidak dapat dinegosiasikan. Selanjutnya subtopik tentang Common Objections to Implementing a Driver Package. Keberatan umum terhadap implementasi paket driver. Berikut adalah keberatan yang paling umum dari para profesional pelatihan terkait peran mereka dalam mendorong kinerja dan hasil, serta tanggapan kami terhadap keberatan tersebut. 1. Ini terlalu memakan waktu. Jika Anda atau organisasi Anda percaya bahwa memastikan kinerja terjadi dan hasil yang diinginkan tercapai terlalu memakan waktu, maka Anda mungkin tidak mendefinisikan perilaku kritis dengan benar. Jika perilaku tersebut benar-benar penting untuk keberhasilan Anda tidak dapat menerima kinerja atau hasil yang di bawah standar. Namun, jika perilaku tersebut benar-benar tidak penting, maka hematlah sumber daya di sana dan gunakan untuk hal-hal yang lebih kritis. 2. Saya tidak dapat mengakses lulusan pelatihan. Dengan segala hormat, ini hanyalah sebuah alasan. Di era teknologi modern yang memungkinkan akses elektronik dengan mudah, bahkan mereka yang berada di misi militer rahasia sekalipun tetap dapat dihubungi secara elektronik, setidaknya sesekali. Akses yang berkelanjutan ke peserta adalah hal penting yang perlu dinegosiasikan sebelum program dimulai, dan Anda harus menegaskan pentingnya hal ini untuk keberhasilan program. Di Kirkpatrick Partners, setiap orang yang kami latih berasal dari luar organisasi kami, sehingga tidak mudah bagi kami untuk menghubungi mereka. Kami mengandalkan hubungan yang kami bangun selama program kami untuk mendapatkan hak agar tetap berhubungan dengan mereka. Kami memerlukan informasi kontak lengkap dari peserta di awal, dan kami membangun dukungan serta akuntabilitas pasca program ke dalam program kami. Jika kami bisa melakukannya, Anda juga bisa. 3. Saya tidak dapat mengakses data kinerja dan hasil. Ini adalah masalah nyata yang seringkali memerlukan upaya dan diskusi ekstra. Selama perencanaan program, kemampuan untuk mengakses data yang diperlukan atau versi data yang telah dibersihkan perlu dinegosiasikan. Ketika Wendy masih menjadi manajer pelatihan korporat,
diperlukan waktu sekitar 6 bulan bagi manajernya untuk mendapatkan izin yang diperlukan agar ia dapat melihat laporan penjualan, sehingga ia bisa menghubungkan pelatihan dengan kinerja dan hasil pada basis individu. Temukan seorang advokat yang akan membantu Anda mendapatkan data yang Anda perlukan. 4. Saya tidak dapat mengontrol apa yang terjadi setelah orang meninggalkan pelatihan. Benar bahwa para profesional pelatihan biasanya memiliki sedikit atau tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi setelah pelatihan. Lulusan pelatihan seringkali pergi dan bahkan mungkin pergi ke bagian lain negara atau dunia untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Alih-alih mengkhawatirkan kontrol terhadap perilaku lulusan pelatihan, bagian dari rencana pelatihan dan tindak lanjut Anda harus mencakup cara untuk memengaruhinya. Inilah inti dari paket driver yang diperlukan. Peran pelatihan adalah dalam kotak pantau dan sesuaikan. Pada model dunia baru Kirkpatrick, pantau kinerja perilaku kritis dan driver yang diperlukan, bahkan jika dilakukan dari jauh, dan pastikan bahwa program tetap berada pada jalur untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Tetap terlibat dengan melaporkan status kepada para pemangku kepentingan dan berpartisipasi dalam diskusi ketika ada hambatan. Selanjutnya, masuk ke topik timing atau waktu. Don Kirkpatrick awalnya mengajarkan bahwa perilaku harus diukur sebelum pelatihan sebagai data dasar, dan kemudian diukur kembali setelah pelatihan untuk melihat perubahannya. Jika Anda memiliki sumber daya untuk melakukan ini dan para pemangku kepentingan Anda ingin melihat data ini, maka itu adalah hal yang bagus. Namun, bagi sebagian besar bisnis, lebih praktis untuk hanya fokus pada evaluasi kinerja perilaku kritis setelah pelatihan. Lagi pula, kemungkinan besar tidak akan ada permintaan pelatihan jika perilaku sudah dianggap memadai. Ketika mengevaluasi perilaku, pertimbangkan kapan waktu yang masuk akal untuk mulai menilai kinerja, seberapa sering, dan untuk berapa lama evaluasi harus dilakukan untuk mempertahankan tingkat kinerja yang memadai. Sebagai contoh, sehari setelah pelanggaran keamanan yang terkenal di Bandara Heathrow beberapa tahun yang lalu, Agen Administrasi Keamanan Transportasi atau TSA Amerika Serikat diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa mereka mengidentifikasi dan mengeluarkan semua cairan dan gel dalam tas bawaan penumpang. Jenis masalah keamanan ini jelas dan sensitif terhadap waktu, sehingga akuntabilitas 100% dimulai segera dan kemudian berkurang ke jadwal pemantauan normal dari waktu ke waktu. Namun, jika Anda mengajarkan keterampilan komunikasi, akan kontraproduktif untuk mengukur kemajuan segera setelah pelatihan karena orang-orang perlu berlatih perilaku baru untuk merasa nyaman. Selain itu, pengukuran yang ditunda mungkin perlu dilakukan untuk jangka waktu tertentu karena akan membutuhkan waktu lebih lama bagi orang untuk benar-benar mengadopsi perilaku baru tersebut. Sebaliknya, penguatan dan dorongan hampir selalu harus dimulai segera setelah pelatihan. Jadi pastikan driver pendukung Anda diaktifkan segera. Terus ingatkan lulusan pelatihan tentang pentingnya melakukan perilaku baru. Kemudian, saat waktu yang masuk akal tiba, mulailah memantau dan melaporkan kinerja yang sebenarnya. Penghargaan informal dapat dimulai segera saat Anda melihat kinerja yang baik terjadi. Penghargaan formal secara alami mungkin ditunda sampai hasil awal mulai terlihat. Jadi ringkasan untuk bab 7 ini adalah level 3 atau level perilaku adalah level yang paling penting karena pelatihan saja tidak akan menghasilkan cukup banyak hasil organisasi untuk dianggap berhasil. Bahkan untuk program-program yang sangat penting bagi misi, seringkali tidak ada kejelasan tentang apa yang diharapkan orang dilakukan di tempat kerja sebagai hasil dari pelatihan. Selain itu, jarang ada rencana yang memadai untuk membantu orang dalam melaksanakan perilaku-perilaku kritis dan mempertanggungjawabkannya. Level 3 lebih dari sekedar evaluasi. Ini adalah sistem pemantauan dan peningkatan kinerja yang komprehensif dan berkelanjutan. Paket driver yang diperlukan seperti metode dan sistem untuk memantau, memperkuat, mendorong, dan menghargai kinerja perilaku kritis di tempat kerja
perlu dibuat dan dilaksanakan. Level 3 adalah level yang menantang, yang selama beberapa dekade tampaknya menjadi wilayah tanpa pemilik. Divisi Learning and Development cenderung menghindari tanggung jawab mereka dalam hal ini, sementara organisasi pada akhirnya hanya fokus pada hasil level 4. Namun, sejauh mana level 3 diterapkan merupakan salah satu bagian terpenting dari rencana yang berhasil. Level 3 benar-benar merupakan mata rantai yang hilang dalam transisi dari pembelajaran menuju hasil. Ini adalah akhir dari bab 7, Evaluating Level 3 Behavior, mengevaluasi level 3 perilaku. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 8 yang berjudul Evaluating Level 4 Results, mengevaluasi level 4 hasil. Di dalam bab 8 ada 5 topik yang akan dibahas. Yang pertama, Identifying Leading Indicators, mengidentifikasi indikator utama. Yang kedua, The Benefits of Identifying Leading Indicators, manfaat mengidentifikasi indikator utama. Yang ketiga, Methods, Tools, and Technique, metode, alat, dan teknik. Yang keempat, Timing, waktu. Dan yang kelima, Summary, ringkasan. Sampai jumpa di bab 8.